Maka berarti posisi disitulah kita perlu piawai ya untuk patuh kepada pemimpin kita di sekolah, yaitu maka harus piawai patuh kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala cabang dinas. Nah, Pak Katsede itu pun beliau pengambil kebijakan publik di lingkup tugas beliau. Akan tetapi di saat yang sama beliau itu kan pelaksana kebijakan publik. Terhadap siapa? Terhadap pimpinan di atasnya, Pak Kepala Dinas Pendidikan. Terus begitu ya dan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu suatu saat apabila kinerjanya bagus, profesinya juga semakin kuat gitu ya. Kemudian apa namanya? Selain kinerja, pengalaman lain lah pokoknya. Terus suatu saat bisa jadi ditugaskan jadi kepala sekolah. Maka berarti selain posisi pelaksana, Bapak Ibu nanti sudah punya peran menjadi pengambil kebijakan publik. Nah, saya pikir ini tidak menutup kemungkinan bisa seperti itu. Ya. Nah, sebaiknya sih sebelum kita mempersiapkan diri nanti di karir kita sebagai ASN untuk menjadi pengambil kebijakan publik, maka kita belajar. Dimulai dari mana? Dimulai dari jadi pelaksana kebijakan publik. Kenapa? Karena tidak ada ya pembicara yang baik kecuali dia jadi pendengar yang baik. Saya pikir tidak ada penulis yang baik tanpa belajar jadi pembaca yang baik. Nah, mungkin kita juga begitu ya analoginya. Tidak ada yang baik kecuali dia belajar dimulai dari jadi pelaksana kebijakan publik yang baik. Nah, yang kedua nih, pelayan publik. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ya ditugaskan oleh negara dan kita berkomitmen untuk itu. Tugas kita itu salah satunya menjadi pelayan publik. Dan ini luar biasa harus disyukuri. Harus disyukuri karena ternyata posisi pelayan itu lebih mulia dibandingkan yang dilayani dalam tanda kutip ya. Kenapa? Karena yang melayani itu biasanya kerjanya harus piawai patuh kepada kebijakan yang dikeluarkan jadi pengambil kebijakan publik. Maka kita belajar sudah punya dimulai dari mana? Dimulai dari siapa yang melayani cara yang baik kecuali dia jadi pendengar yang baik, jadi pembaca yang baik. Ibu-ibu teh. Namun yang dilayani kan enak-enak saja gitu ya. So, para suami sering dilayani istri itu harus menghargai. Kenapa? Lebih capek yang melayani itu. Makanya pantas agama menempatkan posisi seorang ibu itu bobot kemuliaannya lebih tinggi daripada bapak-bapak. Kenapa? Karena memang tugasnya lebih banyak. Tugas melayaninya lebih dibandingkan dengan bapak-bapak. Jadi kalau ada yang bertanya itu kan di riwayat ya bertanya kepada Rasulullah, siapa Rasulullah yang harus saya berbakti? Kepada ibumu, kepada siapa lagi ibumu gitu kan? Kepada siapa lagi ibumu? Terus kepada siapa lagi yang Rasulullah? Baru Rasulullah menjawab yang keempat itu kepada bapakmu. Nah, bukan berarti kita harus punya ibu tiga, bukan. Tapi tiga kali bobotnya gitu ya penghargaan kepada ibu dibandingkan kepada bapak. Saking apa? Peran ibu melayani itu tinggi. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu ya ditugaskan oleh negara menjadi pelayan publik. Karena pelayan itu punya kesempatan lebih banyak untuk meraup pahala dibandingkan yang dilayani. Bapak Ibu mendidik anak 32 orang, 36 orang dalam satu kelas atau mungkin 40 orang. Yang melayani satu orang, yang dilayani 40. Kalau di dalam pelayan itu punya konsep-konsep yang memakai kaidah-kaidah apalagi kaidah agama, maka berarti apabila 40 orang itu mendoakan kepada yang satu orang, maka berarti yang satu orang itu kan punya doa yang lebih banyak dibandingkan ibu melayani mendoakan yang 40 orang. Luar biasa lah. Jadi intinya kita diminta untuk menjadi pelayan dan itu bukan pekerjaan hina, itu pekerjaan mulia. Kita diajarkan oleh negara, oleh pekerjaan kita untuk menempatkan posisi tangan di atas untuk memberi. Kita tidak dilatih untuk menempatkan tangan di bawah sebagai penerima, tapi kita dilatih untuk memberi. Kita dilatih menjadi orang untuk menjadi produktif. Melayani itu produktif, bukan sebagai orang yang konsumtif. Saya pikir bersyukur untuk itu ya. Dan sebaik-baiknya manusia itu yang paling berguna bagi orang lain. Kesempatan itu ada di tangan guru. Ya, khairunas anfa'uhum dinas. Kita bersyukur untuk itu.
Yang ketiga, coba perkat pemersatu bangsa. Bapak Ibu jangan berpikir hanya mendamaikan ya, merekatkan persatuan di kelas Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu. Enggak. Kita semua sebagai aparatur sipil negara ternyata punya fungsi untuk merekatkan, memersatukan bangsa yang jumlahnya 247 juta orang lebih. Itu bukan tugas yang ringan ya, tapi itulah tugas mulia bagi kita. Nah, saya ingin menyampaikan ini karena memang amanat undang-undang kepada kita itu seperti itu. Hanya saja saya juga ingin untuk menambahkan Bapak Ibu sebagai aparatur sipil negara punya fungsi tiga fungsi mulia ini. Jangan hanya melaksanakan fungsi sebagai aparatur sipil negara. Kenapa? Sebagai abdi negara, oke, kita siap untuk itu. Tapi juga jangan lupa, kita itu sebagai abdi Tuhan, kita sebagai makhluk Allah. Maka di dalam melaksanakan tiga fungsi ini, sertai ya dengan kaidah-kaidah keyakinan kita, agama kita. Kenapa seperti itu? Karena selain kinerja kita sebagai aparatur sipil negara bagus, baik, ya, optimal, kita juga nanti kalau melaksanakan ini dengan kaidah agama, misalkan niatnya lillahi ta'ala, tata caranya juga tata cara, pakai tata cara agama, pakai adab, tata krama, akhlak, sopan santun ya, maka pasti selain kinerja kita bagus, kita juga akan mendapatkan pahala lebih dari apa yang kita kira. Oleh sebab itulah, saya berpesan, tugas Bapak Ibu itu sebenarnya posisinya dua. Satu, ya sebagai aparatur sipil negara yang ditugaskan negara untuk tiga fungsi ini. Tapi juga jangan lupa kita sebagai abdi Allah, kita sebagai makhluk Allah, makhluk ciptaan Tuhan yang punya tugas linier dengan kaidah agama. Manfaatkan, bisa jadi ibu sejahtera, banyak penghasilan, tapi juga kita banyak pahala. Saya pikir itu ya tambahan saja ini untuk Bapak Ibu. Ini apa namanya tugas-tugas kalau yang tadi fungsi kan tugas itu apa eh, pengejawantahan dari fungsi yang tadi saya pikir ini sama saja ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian peran itu ASN dan Bapak Ibu itu sebagai ASN ya. Saya mendengar saya makan bukan PNS katanya, saya makan P3K, betul, tapi kan kita ASN sama dua-duanya, punya peran, punya tugas, punya fungsi yang sama. Sebagai perencana, pelaksana, pengawas, penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Sama aja kok menurut undang-undang begitu. Melalui apa peran itu dilaksanakan? Melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Nah, Bapak Ibu, pelayanan publiknya kan di sekolah. Kepada peserta didik, ya, kepada sesama profesi teman-teman yang lain, kepada orang tua siswa, masyarakat di sekitar sekolah, gitu. Nah, saya pikir ini peran kita nih, jangan diabaikan. Ini hal filosofis yang tidak boleh kita lupa. Kenapa? Kan ini jadi acuan kita di dalam melaksanakan tugas. Kalau di dalam melaksanakan tugas kita, kemudian ada yang bertentangan dengan fungsi yang tiga ini, dengan tugas yang tiga ini, dengan peran kita, ya kita harus hitung-hitungan. Jangan dilakukan, karena inilah konsekuensi kita menjadi ASN. Kalau misalkan gini, ada siswa nih nakal ya, terus kita abaikan, ya kan itu bagian pelayanan publik kita itu justru salah satunya adalah membuat siswa yang nakal menjadi baik, ya, siswa nu baong gitu ya, jadi bentak lah. Jadi yang keberhasilan guru itu adalah bisa mendidik siswa yang tadinya bodoh menjadi pintar, siswa yang tadinya tidak berakhlak menjadi berakhlak. Itu berhasil itu. Nah, kita mah sekolah negeri ya, tidak begitu ada tantangan untuk itu. Kenapa? Karena pro input siswa yang masuk ke sekolah negeri itu relatif lebih bagus. Sudah disaring tuh, difilter sejak SMP. Tapi yang ke swasta itu biasanya kan sesati negeri lah gitunya. Biasanya bisa lebih keras kan dibandingkan yang masuk ke negeri.
Nah, justru saya melihat guru-guru swasta bisa jadi lebih berhasil dari kita yang ngajar di negeri. Kenapa? Mereka bisa meluluskan siswa-siswanya yang raw inputnya tidak begitu bagus menjadi bagus dibandingkan dengan kita. Kita mah belum tentu gitu ya, karena raw inputnya kita udah bagus. Nah, jadi apabila di antara raw input yang kurang bagus itu ada hal yang perlu kita layani, udah nggak usah apa canggung lah gitu ya. Justru berhasilnya kita tuh tadi kalau ada siswa yang paling nakal, dibuat oleh kita menjadi siswa yang paling baik di kelas kita, itu keberhasilan kita. Itu Bapak Ibu sekalian ya, saya ingin menambahkan tiga hal ini di luar yang pernah saya sampaikan waktu sosialisasi. Ini tahapan kita sekarang ya. Di harusnya pembekalan besok Bapak Ibu, tapi agenda besok di kami agak padat juga, jadi ditarik ke hari Senin sekarang, biar Bapak Ibu punya persiapan lebih matang ya. Nah, jadi Jumat 24 Februari, 2 hari itu dengan Sabtu, Bapak Ibu sudah masuk di tahap e-learning untuk pembelajaran kurikulum nilai dan etika pada instansi pemerintah. Nah, mudah-mudahan saya berharap, saya belum melihat hasil MOOC-nya seperti apa, tapi saya yakinlah ibu-ibu, bapak-bapaknya semua sudah mengikuti MOOC dengan baik. Kayaknya mudah juga nilainya di atas 80. Karena saya lihatnya satu yang satu itu hebat luar biasa, makasih lah ya. Jadi saya sangat hidup tumbuh kembali kalau ada yang nilainya 100 itu. Saya lihat nggak ada yang 150 nilainya, karena mungkin melebihi batas yang memang ada yang segitu. Nah, makasih lah ya yang sudah punya nilai tinggi. Mudah-mudahan tidak ada yang harus remedial, mudah-mudahan. Nanti saya Amin, lihatlah amin. jadwalnya. Nah, jadi Amin, Pak. Jumat tanggal 24 Amin, amin. sampai Sabtu Bapak Ibu e-learning. Pembelajaran seperti sekarang ini, nanti jadwalnya kita lihat, ikuti, fokus. Pada saat e-learning, Bapak Ibu dibebas tugaskan dari tugas mengajar. Kemudian presensi Bapak Ibu di Kamob ya, di Kimob itu boleh karena e-learning itu dilaksanakan di kedudukan masing-masing. Maksudnya boleh mengikuti di rumah tuh full 2 hari. Kalau di rumah maka berarti presensinya boleh di nas luar. Tapi kalau karena di kedudukan masing-masing, di rumah sinyal kurang bagus, ibu-ibu mengikutinya di sekolah. Boleh silakan. Tapi karena di sekolah, ya nggak usah dinas luar ya. Bapak Ibu ikuti saja presensi, masuk seperti biasa. Ini di e-learning ya yang 2 hari. Nah setelah itu, baru tuh yang klasikal gelombang 1, ya, yang angkatan 1 sampai 5. Nah, itu kan Senin tanggal 27 Februari itu kan sudah check-in di BPSDM. Tanggal 28 Learning dan kelas baru pelepasan kan gitu ya. Nah, ini gelombang 1. Setelah beres gelombang 1, pelepasan tuh, maka masuk hari Rabunya. Tanggal 1 Maret tuh. Sampai dengan 10. Berapa tuh mas SDM. Nah, besoknya hari Kamis pelepasan lagi. Nah, kemudian tanggal 3 Maret masuk lagi yang klasikal gelombang 3. Sabtu tanggal 4 Maret pelepasan lagi gitu ya. Nah, hari Senin tanggal 6 itu masuk gelombang klasikal terakhir di gelombang 1 ini, yaitu angkatan 16 dan 20. Tanggal 7 Maret untuk yang angkatan 16 sampai 20 ini bukan pelepasan tapi penutupan. Nah, jadi gini, kemarin pembukaan kan secara resmi nih ya di tanggal 6 oleh Pak Kepala Badan ya, diwakili Pak Kabid kemarin. Itu secara resmi dihadiri oleh pihak Disdik dan lain sebagainya. Seluruhnya pembukaan secara virtual. Penutupan nanti sekaligus tuh di klasikal gelombang 4 atau di angkatan 16 dan 20. Tetap muka berarti karena klasikal kan. Tapi yang angkatan 1 sampai 15 di masing-masing gelombang klasikal itu pelepasan saja. Penutupannya disatukan nanti di gelombang klasikal keempat di angkatan 16-20. Tapi tidak semua hadir. Yang angkatan 1 sampai 15
hanya diwakili oleh 3 orang. Yang lainnya ikut penutupan secara virtual. Jadi namanya hybrid, ya. Tatap muka diikuti oleh peserta yang dari angkatan 16 sampai 20 dan diikuti oleh perwakilan masing-masing 3 orang dari angkatan 1 sampai 15. Yang lainnya ikut secara virtual. Ini tahapan ya yang pernah saya sampaikan kemarin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang kemarin emosi ya. Mudah-mudahan sekali lagi udah bisa diikuti dan punya hasil yang bagus. Saya ingin cross check ya. Bu Rika Rosmawati, halo. Ya, Pak. Ya, Bu Rika, kemarin sudah ketahuan belum hasil MOC-nya, nilainya udah ketahuan belum nilai evaluasi akademisnya? Belum evaluasi, Pak. Nanti tanggal 22. Oh, berarti hari Rabu ya? Iya, betul, Pak. Oke, so walaupun sebetulnya kalau semua pembelajaran sudah dilaksanakan, jurnal sudah dibuat dan diupload, sebetulnya bisa sebelum hari ke-15. Sebetulnya ya, Sudah cobain. diupload tapi belum, Pak. Belum Belum keluar bisa. itunya Iya, untuk belum bisa. evaluasi akademisnya. Iya, tanggal 22 tetap. Belum Tanggal bisa 22. Pak, Oke. belum Jadi bisa. barengan ya. Oh, sip lah kalau begitu ya. Ya mudah-mudahan ya nanti bagus. Sok borekanya nilainya tuh tong tong 100 ting 111. Oh, ya, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian ini yang sudah saya sampaikan. Jadi pembukaan secara virtual sudah dilaksanakan menjelang MOC kemarin. Penutupan dilaksanakan secara tatap muka di angkatan dan diikuti oleh perwakilan angkatan 15 masing-masing 5 orang. Yang lain mengikuti secara virtual. Jadi hybrid namanya. Tapi Bapak sekalian, coba saya lihat aktivitas di gelombang 1 ini hebat ini. Pertamanya, tapi baguslah aktivitasnya. Aktivitas kemarin kan banyak yang ikut tuh di pagi-pagi ya siraman rohani, ada yang jadi pemateri juga kan di itu malumlah guru gitu ya. Ini sharing ilmunya tidak hanya di kelas ternyata. Makasih ya Bapak Ibu sekalian. Olahraga juga kan. Olahraga itu bagian dari pelajaran geologi. Kenapa begitu? Kan gening ari senam tanya wal geol itu tuh namanya tuh geologi pada dia. Maaf maaf ya saya guyon. Bagus lah ya, makasih itu. Jadi penyemangat juga untuk teman-teman yang peserta latsar yang lebih junior dari kita kan Bapak Ibu itu lebih banyak yang senior ya. Ini Bu Lamar Sauli udah senior itu, wah hebat lah pengalamannya sudah jauh lebih bagus daripada saya ini. Kalau saya kan kelahiran 66, tapi memang usia masih 35 gitu ya, jadi pengalaman hidupnya masih kurang dibandingkan Bapak Ibu yang sudah senior itu. Walaupun banyak juga yang junior nih. Kalau Bu Rika mungkin beda 2 tahun lah dengan saya. Gitu Bapak Ibu ya, ini untuk pembukaan penutupan. Nah, sekarang kita karena akan menjelang mengikuti kurikulum nilai dan etika pada instansi pemerintah, sebab kita lihat bagaimana pelaksanaannya. Nah, jadi 2 tahap lagi yang harus kita ikuti, e-learning dan tahap klasikal. Nah, ini ketentuannya ya. Selama mengikuti kurikulum nilai dan etika pada instansi pemerintah, berarti di luar MOC kan, maka peserta dibebas tugaskan dari tugas-tugas di unit kerja. Nah, berarti Bapak Ibu kan dari tanggal 24 e-learning itu sudah tidak harus berpikir lagi pekerjaan. Tapi sebelum itu, nah, diskusikan dulu dengan kepala sekolah, dengan wakasek kurikulum. Sehingga selama Bapak Ibu dibebas tugaskan ada pengganti kan. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu harus fokus mengikuti pembelajaran nanti. Nah, tahap e-learning diikuti dari tempat kedudukan masing-masing peserta. Ya, boleh di rumah, boleh di mana saja silakan. Yang penting selama e-learning tempat belajar Bapak Ibu itu didukung oleh fasilitas terutama ya selain device yang bagus. Jadi device yang bagus tuh pakai laptop ya, jangan tidak boleh pakai handphone, pakai laptop. Nah, karena Bapak Ibu guru dan mengikuti e-learningnya itu seperti yang halnya kita lakukan kepada peserta
Tapi karena memang kita belum cair TPP-nya, ya yang paling murah sedunia. Gitu. Masuk. Yang paling bagus sedunia dan yang paling murah sedunia ada tuh, pinjem aja ke sekolah ada ya. Boleh di rumah, boleh di mana saja. Dan yang kedua tadi jaringan internetnya harus bagus Bapak Ibu. Harus kuat dan harus stabil. Kalau di rumah sudah pakai provider, mau IndiHome, mau apalah gitu ya, udah bagus lah silakan. Kalau masih terkendala, coba pakai modem. Masih juga terkendala, bergeser ke rumah saudara, teman yang sinyalnya lebih stabil, lebih kuat. Masih juga susah, terpaksa ikut di sekolah dengan catatan. Kalau di sekolah itu biasanya masih terganggu tuh, ya. Ada tugas-tugas lain kan. Nah, upayakan karena dibebas tugaskan kan, pilih aja tempat yang paling memungkinkan ya kepada Bapak Ibu untuk melaksanakan pembelajaran secara e-learning ini. Itu Bapak Ibu. Kemudian nanti di tahap klasikal diikuti secara tatap muka ya di kampus BPSDM Jawa Barat. Insya Allah nanti kita ketemu di sini. Ini catatan-catatan ya, baik itu untuk tahap e-learning maupun klasikal. Yang jelas, baik e-learning maupun klasikal, Bapak Ibu dibebas tugaskan dari tugas-tugas di unit kerja. Khususnya karena Bapak Ibu ngajar, itu sementara selama 4 hari itu tidak boleh tidak mengajar dulu ya, fokus di sini, di pelatihan ini. Nah ini yang tanggal 24 sampai 25 yang e-learning ya. Bapak Ibu seluruhnya gabung nanti. Link Zoom-nya mudah-mudahan link Zoom yang dipakai masih yang ini. Tidak rubah. Nah, sebetulnya ada jadwal lain di luar. Kalau ini saya sampaikan jadwal untuk materi pokok ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau jadwal yang nanti disampaikan Pak Koko lebih lengkap, misalkan jam 5, itu sudah biasa lah ya kegiatan siraman rohani. Jam 6 olahraga. Sok bagus saya pikir itu. Saya tiap hari ya lari Bu, Pak ya. Cuma memang tambah sakit. Aneh saya juga karena mungkin larinya lari dari kenyataan mungkin gitu ya. Jadi pengaruhnya beda itu. Oke, nah bisa selain jadwal itu, ini jadwal pokok jam 8.30 itu sudah insya Allah mulai ya agenda pengenalan manajemen kinerja organisasi. Ini akan disampaikan oleh pejabat dari Dinas Pendidikan virtual kan, pakai Zoom seperti sekarang. Nah, tidak full 4 jam pembelajaran terus-menerus, pasti ada ininya, ada istirahatnya kan, meskipun virtual. Udah capek atau kan kasihan dia ngasih materi 4 jam, mau coba tentunya. Lalu mana yang masihan minum, kan Bapak Ibunya juga jauh, susah ya mau ngasih minum ke narasumber. Nah tentu di sela-sela jadwal ini pasti ada restnya lah ya, ada coffee break dulu, Bapak Ibu dikasih snack dulu gitu kan. Cuma ya karena jauh kan ya snacknya masing-masing aja silakan. Nanti kita mulai lagi jam 1 siang 13 sampai 16.15. Itu agenda pengenalan susunan organisasi dan tata kerja. Ini juga dari pejabat Dinas Pendidikan. Kenapa? Karena Bapak Ibu perangkat daerah induk organisasinya itu Dinas Pendidikan. Sehingga bagaimana manajemen kinerja organisasi yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan itu mungkin relatif berbeda. Walaupun secara umum di Jawa Barat pakai sistem merit ya. Nah tapi sebagai guru saya pikir ada spesifikasi tersendiri bagaimana manajemen kinerjanya. Kan gitu ya. Nah oleh sebab itu nanti disampaikan oleh pejabat di distrik yang memahami tentang ketentuan-ketentuan manajemen kinerja organisasi. Nah, kemudian susunan organisasi dan tata kerja. Saya pikir ini karena Bapak Ibu bergabungnya di perangkat Dinas Pendidikan juga gitu ya, maka harus paham. Bapak Ibu posisi P3K itu kan yang paham mungkin hanya sebatas di sekolah, di struktur sekolah. Tapi bagaimana organisasi di pemerintah daerah provinsi, posisi Ibu ada di mana kan perlu paham juga ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin ini nanti akan disampaikan hal-hal yang terkait dengan susunan organisasi dan tata kerja ini. Kemudian materi yang di tanggal 25 ya Februari itu sama jam 8.30 sampai 11.30 itu pengenalan jabatan.
Coba Bapak Ibu nanti diskusikan ya, informasi yang diterima dari narasumber dari Dinas Pendidikan ini tentang jabatan di P3K itu seperti apa. Diskusikan biar bisa lebih paham. Nah, meskipun kemarin di MOC sebagian sudah sedikit belajar P3K di sini. Ada Smart ASN, ada manajemen ASN di situ ya. Nanti yang menyangkut pekerjaan di perangkat daerah Dinas Pendidikan Jawa Barat, mungkin Bapak Ibu bisa lebih spesifik nanti diskusinya di sini. Sedikit memang hanya 4 jam. Boleh ditambah ya waktunya kalau kurang gitu. Nah, di tanggal 25 nih, agenda yang kedua itu jam 13 sampai 16.15 itu penerapan fungsi dan tugas saya ini ditempatkan. Ini akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita nanti dari Widya Iswara BPSDM ya, atau narasumber lain yang ditunjuk nanti yang diminta. Ini tentang implementasi kebijakan core value yang berakhlak di muka marinya, berorientasi pelayanan, akuntabel, itu kan, kompeten, harmonis, apalagi loyal kan gitu ya, adaptif dan kolaboratif. Ini nanti akan dibahas tersendiri meskipun ini hanya 4 jam di sini. Memperkuat apa yang kemarin kita pelajari di MOC. Nah, ini yang tanggal 24-25 ya, virtual semua, pakai Zoom. Nanti informasi naik link Zoom-nya kalau akan disampaikan oleh para pendamping kelas Bapak Ibu masing-masing. Baik grup WhatsApp ya. Saya bersyukur juga ini yang gelombang saat ini responsif. Jadi responsibelnya tinggi gitu ya. Di awal kan kepala sukunya sudah di pengurus kelas maksudnya ya, ketua-ketua angkatan, kepala suku itu teh. Nah, pengurus yang lain juga kan bagus lah ya, jadi gampang koordinasinya itu. Dan saya pikir perlu itu pengorganisasian masyarakat ya, termasuk di aktivitas seperti ini itu penting. Jadi jangankan banyakkan 40 orang, ada 3 orang yang berjalan di muka bumi, maka harus ada 1 orang yang ditunjuk menjadi pemimpin. Apalagi kan ini membanyakan. Nah, saya nggak tahu nih di gelombang 1 ada koordinator gelombangnya nggak gitu. Mudah-mudahan ada lah ya. Jadi ada ketua angkatan, ada koordinator. Ini agenda di learning untuk 4 akun 16 jam semuanya. Apa nama kayaknya diungi upami ditambihan jadwal kegiatan mandiri udah full lahnya Bapak Ibu belajar tuh wareg lah sok di belel suasana tanya dilarang ngantuk ya. Hanya kayak sekarang tuh saya ngelihat sih kalau di Zoom di sini kan lebar ya, kalau di saya kelihatan ada yang ngantuk kan, itu tuh salah doa. Tadi doanya itu bukan Allahumma barik lana Allahumma barik lana Robbi zidna ilman nafi'an warzuqna mah mungkin tadi doanya bismika Allahumma ya jadi nunun setiap sesi ini di apa direkam. Jadi saya kalau iseng buka-buka oh yang tadi apa ngantuk siapa, yang tidur siapa gitu. Suka ketahuan itu. Nah, jadi jangan salah doa lah ya. Nah, sama tuh nanti pada saat e-learning pun karena kan full. Yang pokoknya dari jam 8 sampai jam 4 coba. Kalau kurang nutrisi ya bisa lemes. Jangan juga kelebihan nutrisinya, suka ngantuk, ngantuknya beneran itu mah gitu. Dan jangan salah doa lah. Pokoknya 2 hari ini full Bapak Ibu ya. Ini untuk yang 4 agenda pokok 24-25 diikuti oleh seluruh peserta di gelombang 1 ini. Selamat berjuang, merdeka pokoknya. Nah, tanggal 27 dan 28 ini sudah masuk tahap klasikal ya. Bapak Ibu nanti ini untuk angkatan 1 sampai 5. Ini sampel saja karena yang jadwal angkatan 6 dan sampai 20 juga sama sebetulnya ya, hanya beda hari dan beda pengampu saja narasumber pemateri. Tapi waktu dan materinya dengan DP-nya sama, gitu kan? Ini sampel saja yang angkatan 1 sampai 5. Jadi kalau di jadwal tanggal 27 itu Senin ya, itu registrasi Bapak Ibu semua yang angkatan 1 sampai 5 yang 1 tuh sudah harus sampai di BPSDM registrasi karena padat acaranya kan.
Kalau Latsar CPNS itu 6 hari klasikalnya. Jadi wareg lahnya, oh bisa piknik lah, bisa kemana-mana. Ibu malah cuma 2 hari. Tanggung baru juga salaman gitunya, udah assalamualaikum, udah assalamualaikum salam lagi. Jadi nggak sempat kenal lama lahnya. Tapi ya kalau untuk mencintai kan tidak perlu waktu lama ya. Hanya perlu waktu menit. Yang sulit itu melupakan, melupakan itu perlu waktu seumur hidup. Aduh mohon maaf ya, saya jadi puitis begini nih. Mantap. Keren, Pak, keren, keren. Apa-apa, Pak. Curhat Oke, ya jadi Pak. mudah-mudahan meskipun dalam Apa tempo Pak yang biar nggak ngantuk? sesingkat-singkatnya, nah, kita bisa akrab lah ya sebagai sesama ASN Jawa Barat nih, di 2 hari ini. Nah, jadi mohon disiplin waktunya. Bapak Ibu jam 13 itu sudah registrasi. Jam 4 kegiatan sampai selesai apel malam. Nah, jadi yang saya ini mikir kemarin ada pertanyaan dari ibu siapa saya lupa lagi. Pak, gimana kalau saya bawa bayi? Boleh. Cuma kan waktu untuk ngurus bayinya sebentar. Jadi yang ngurus bayi itu harus yang kondisinya darurat ya. Tidak ada siapapun di rumah yang jaga. Nah, di sini pun harus bawa yang jaga kalau bawa bayi. Tapi selama anak bayinya masih bisa ditinggal, karena kita pada acara seperti ini, di klasikal nanti, sebaiknya ditinggal saja dulu. Sebaiknya ya. Tapi sekali kalau darurat, boleh bawa. Kali-kali tinggalin tuh sama suaminya, Bu ya. Kan senang ngerasain gimana capeknya ngurus anak. Oh, cuma sehari ini, 2 hari gitu ya. Nih, ini di hari pertama tuh Bapak Ibu ya. Nah, besoknya hari kedua, pagi-pagi kan sudah olahraga. Banyak olahraga, saya pikir cukup lah ya dari BPSDM 1 jam. Mau jalan kaki, jalan santai hayu, cukup sejam lah ke Tangkuban Perahu ya, bolak-balik tuh. Jam 6 sampai jam 7 sudah keperluan pribadi, coba. Jam 7.30 sudah makan pagi. Makan pagi pun apel ya nanti. Apel makan pagi itu di kantin. Bareng-bareng semua 200 orang. Ada komandonya. Jam 7.30 sampai jam 8 apel pagi. Jam 8 itu sudah masuk agenda tuh. Wasbang ya. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. Terus begitu sampai jam 13.45. Nah baru setelah itu ada gladi untuk penutupan. Kalau untuk yang angkatan 1 sampai 15 itu kan pelepasan ya namanya, pelepasan. Tapi yang untuk angkatan 16 sampai 20, nah baru itu penutupan. Itu ya. Nah, ini pada saat registrasi Bapak Ibu kami menyarankan Bapak Ibu diantar saja ke BPSDM. Sebaiknya tidak bawa kendaraan sendiri. Misalkan Bekasi nih ada berapa orang sok janjian. Oh, ada 8 orang nih dari Bekasi, udah diantar saja pakai satu kendaraan. Nah ya, antar, udah selesai. Nanti tinggal dijemput lagi hari Selasa. Demikian juga dari wilayah lain. Oh, ini banyak, ini perlu satu bis. Boleh sok satu bis. Nah, nanti kalau kendaraan pengantar ya, kalau yang besar bis itu boleh masuk wilayah selatan parkir. Tapi kalau yang kecil itu hanya boleh sampai di pintu bank di depan. Jadi tetap aja jalan ya ke bawahnya ke tempat registrasi nanti. Itu Bapak Ibu. Ini untuk hari pertama, hari kedua ya. Waktunya JP-nya materinya sama untuk semua angkatan. Baik gelombang klasikal ke-1, angkatan 15 atau klasikal kedua, angkatan 6-10 atau ini yang angkatan 6 dan 10 ya, gelombang klasikal kedua itu kan 1 Maret sampai 2 Maret tuh, Rabu Kamis. Kemudian yang untuk gelombang ketiga ya, klasikal ketiga, angkatan 11 sampai 15 itu 3 Maret sampai 4 Maret. Dan yang terakhir yang angkatan 16 sampai 20 ini ini seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Yang beda itu narasumber aja pemateri nanti orangnya. Nanti bisa bagi di dinamika kelompok nih. Kalau overview itu semua di aula. Overview ya, semua di aula.
Begitu masuk ke agenda dinamika kelompok, maka satu angkatan nanti akan ada satu widya iswara yang mengampu. Nah, berarti kalau angkatan 16 sampai 20, maka 16 satu ruangan, satu tempat ya. 17 satu tempat. Demikian juga yang angkatan lain, termasuk angkatan 20 itu nanti satu angkatan oleh satu widya iswara. Nah, begitu pembinaan sikap perilaku itu ceramah umum lagi, itu masuk lagi di aula. Nah, besok olahraga bareng-bareng 200 orang ya, sampai apel pagi. Nah, begitu hari kedua di wawasan kebangsaan dan bela negara, ini belajarnya per angkatan lagi, satu angkatan oleh satu widya iswara. Gitu. Saya pikir justru malah saya berharap yang dinamika kelompok, yang waspang gitu ya, ada yang bisa membantu widya iswara di antara para peserta. Kan Bapak Ibu mungkin dinamika kelompoknya sudah belajar jauh lebih bagus ya. Kemudian wawasan kebangsaan dan bela negara juga sudah pernah menyampaikan ke peserta didik. Sehingga begitu ada agenda ini, masuk di agenda ini, nanti bisa membantu untuk widya iswara dari kami. Itu kan yang namanya membantu konsepnya pasti dari media iswara kita kan yang yang lebih senior di tugasnya gitu ya. Tapi kalau ada bantuan dari Bapak Ibu yang punya pengalaman, wah itu enak tuh ya. Dan wawasan kebangsaan bela negara itu banyak kegiatan outdoor Bapak Ibu. Oleh sebab itu nanti bawa pakaian olahraga ya di klasikal ini. Dinamika kelompok juga ini ada yang outdoor, ada yang indoor ya nanti di belajarnya. Oke, ini jadwal ya pembelajaran dari jam ke jam, dari mulai registrasi sampai dengan pelepasan atau penutupan. Itu 12 JP. 12 JP belajarnya. Hari makan sok 15 JP. Makan tehnya dari mulai snack sore kan, makan malam, makan pagi, snack pagi, makan siang, snack sore. 3 kali makan, 3 kali snack. Jadi kelihatannya lebih banyak makan minumnya daripada belajar. Ya nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan perbaikan gizi di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetap diberlakukan ya. Kode sikap perilaku sebagai bagian acuan kami untuk menilai sikap perilaku. Karena 2 nilai yang kami dapat dari orientasi P3K di kurikulum nilai dan etika pemerintahan ini. Jadi 1 nilai sikap perilaku, yang kedua nilai evaluasi akademis. Ini 2 nilai ini yang kita rangkum nanti untuk jadi nilai akhir yang menentukan kelulusan Bapak Ibu, menentukan kualifikasi kelulusan, menentukan ranking urutan prestasi di setiap angkatan gitu ya, dan yang menentukan nanti dapat sertifikat atau tidaknya. Nah, untuk kode untuk nilai sikap perilaku ya ikuti aja lah acuannya ya dari sikap perilaku ini. Dan ini sudah saya sampaikan kan. Ini Bapak-bapak, saya lihat mohon maaf ini ya masih ada yang rambutnya lebih dari 2 cm padahal menurut ketentuan maksimal 2 cm. Nih Pak Renjana, nah, rambutnya kelihatannya harus disesuaikan lagi. Siap, baik Pak. Ya, Siap. kalau Pak Anwar itu sudah bagus, Pak Abdul Malik udah lah. Ya sudah ya Cukup Pak. ya. Nah, Baik kalau Pak, siap. Pak Asep Santana ini perlu disesuaikan lagi. Nah, pokoknya nama gitulah ya bapak-bapaknya. Rambut boleh dibotakan. Ya, yang bapak-bapak ini mah ibu-ibu jangan dipotong. Oke ya. Udah keburu tumbuh Pak. Keburu tumbuh. Nah, itu tuh salah doa. Kemudian atribut jangan lupa ya di bawah itu. Seperti yang sekarang dipakai. Rencana korpri, papan nama, label peserta kan. Ini label peserta. Pak Wira, ningali Pak, lihat itunya label pesertanya Pak. Kayak gimana sih? Oh gitu ya. Itu desain yang memang seragam ya? Iya Pak, ini. Oke, bagus ya. Nanti di bawah ya. Itu Oke, buat Pak. Durfresh nanti. Amin, amin, amin. Pakaian olahraga, pakaian keagamaan, pakaian olahraga, Bapak Ibu. Kalau sempat sih terus kompak gitunya iuran, beli kaos olahraga, seragam, tuh mau seragam perangkatan, mau per gelombang. Nggak sempat, udah silakan sepakati saja. Saya sarankan kalau tidak pakai warna putih, warna krem ya.
itu standar warna sebetulnya ya untuk prajabatan. Tapi mau warna lain juga silakan lah, nggak jadi masalah. Upayakan kalau tidak pakai baju olahraga seragam dibuat baru ya per angkatan, warnanya saja sepakati warna apa gitu. Pakaian keagamaan juga begitu, terus dan lain-lainnya. Ini sudah saya sampaikan juga nih. Daftar hadir sudah. Bapak Ibu masih diberlakukan ya protokol kesehatan. Jadi ini beberapa ketentuan itu dalam klasikal. Bapak Ibu siapkan dari sekarang sebelum masuk datang di BPSDM sertifikat vaksin. Kan sudah 1, 2, 3 kan sudah wajib ya sampai booster itu. Gimana Aplikasi gimana baru kalau saya ini. belum booster? Sudah sertifikat 1, 2 saja. Baru 1-2 Pak. Ya, Baru 1-2 gimana Pak? nggak apa-apa 1, 2 aja. Aplikasi 1, mana 2, yang 3 booster belum kan? Ya, Nah, belum. karena mungkin ada alasan-alasan tertentu ya. Nah, udah cukup yang vaksin 1, 2 saja. 1-2 aja ya Pak. Ya, Maaf, izin tanya boleh Pak? nanti Ibu di dialog ya pakai raise hand. Oh baik Pak. Ya. Kemudian kelengkapan pribadi ya Bapak Ibu. Bawa tuh baju seragam seperti yang sekarang dipakai dimulai dari MOC kan. Pria wanita baju putih kan lengan panjang ya, dasi hitam panjang. Celana ke bawahnya warna gelap, warna panjang. Untuk muslimah, Bapak ibu-ibu tuh pakai jilbab warna hitam, seragam semua ya. Terima kasih sekarang tuh sudah lengkap, sudah seragam semua itu. Celana olahraga Pak, gimana Pak? Panjang? Pakai training ya. Nah, baju olahraga itu ke atasnya pakai kaos, ke bawahnya training, tapi training yang celana panjang, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Baju putihnya lengan pendek boleh Pak? Boleh, silakan. Yang penting warnanya seragam kan Bapak Ibu ya, nanti sepakati ya perangkatan. Yang lebih bagus nanti para ketua angkatan tuh diskusi di ruang diskusi. Berarti kan ada 20 orang gitu ya, para ketua angkatan diskusi. Sepakati nanti warnanya apa? Semua sepakat. Ini bikin aja baju olahraga baru. Wah, hebat kalau begitu ya. Tapi kalau nggak sempat, ya udah sepakati warna saja. Nanti baru sampaikan dari ketua angkatan ke masing-masing pesertanya, anggotanya. Baju keagamaan ya. Nah, bapak-bapak kan kalau hari Jumat kan sering pakai baju yang dari Pak Koko ya. Itu Pak Koko tuh bager, bajunya untuk bapak-bapak muslim sering dipakai tuh. Ya baju koko kan itu. Iya. Baju Pak Koko itu standarnya hebat kan. Atribut ya, peralatan mandi jangan lupa ya Bapak Ibu, peralatan ibadah atau peralatan lain yang diperlukan. Tapi juga ya yang relatif lebih praktis karena cuma 1 malam di sininya. Ya. Kemudian obat-obatan sesuai keperluan. Kami menyediakan obat-obatan, tim medis juga ada, akan tetapi jika Bapak Ibu memerlukan obat-obat tersendiri karena mungkin ada ya ada kondisi kesehatan yang lebih spesifik diderita Bapak Ibu ya bawa obat-obatan untuk itu ya. Mohon maaf nih yang dari daerah panas tapi mungkin punya penyakit asma, sementara di Cipageran di Cimahi itu lebih dingin di sini ya. Nah, saya pikir perlu kayak obat untuk sesak napas yang gitu ya, yang spesifik lah yang gitu-gitu. Gitu. Kalau obat hati memang susah ya, harus oleh hati lagi. Ini mah obat penyakit biasa aja. Jas hujan Bapak Ibu, jangan lupa yang relatif praktis aja jas hujan pun ya. Mungkin bisa jadi ini mah ya, jangan dulu tegang Bapak Ibu. Malam-malamnya setelah apel malam kita ada jurit malam, bisa jadi kan nanti panitia begitu. Sementara malam hujan, bawa jas hujan lah ya, persiapan cadangan. Di samping memang perlu juga kan, siapa tahu Bapak Ibu pun yang kesininya pakai kendaraan pribadi nggak bisa diantar, misalkan pakai sepeda motor, ya silakan saja. Meskipun antara tempat parkir sepeda motor dengan penginapan nanti jauh ya, nggak boleh diparkir di Wisma. Jadi tetap pakai bawa jas hujan.
Nah, kemudian untuk minum ya Bapak Ibu sekalian, kami menyiapkan sih fasilitas minum, akan tetapi biar lebih higienis dan juga lebih menjamin keterlaksanaan protokol kesehatan, Bapak Ibu bawa tumbler masing-masing ya, tempat minum masing-masing nanti. Biar relatif lebih yakin lah bahwa itu tidak dipakai siapapun. Masker Bapak Ibu ya, untuk 2 hari bawa. Hand sanitizer yang kecil saja. Kelengkapan prokes lain yang diperlukan. Jadi begitu registrasi, Bapak Ibu menyerahkan dokumen sertifikat vaksin tadi kan 1, 2 dan atau 3. Apabila yang vaksin ketiga booster belum, udah 1, 2 aja. Nah, gimana cara menyerahkannya? Sebetulnya kita baru mencabut itu barcode ya untuk mengecek. Jadi Bapak Ibu silakan di Peduli Lindungi atau dari sertifikat yang sudah ada di screenshot. Pokoknya di print ya 2 lembar itu aja. Vaksin 1, 2 atau 3 lembar dengan vaksin 3. Kemudian SK pengangkatan P3K. Kemudian surat perintah, surat penugasan dari unit kerja untuk mengikuti orientasi tahap klasikal. Kemudian biodata dan surat kesediaan lain yang tercantum di surat pemanggilan. Pak Sony, di surat pemanggilan sudah ada informasi nggak mengenai data-data yang harus disiapkan? Sudah Pak, sudah ada. Oke, nah itu. Jadi itu saja ya, itu saja. Jadi yang sudah diupload, di print gitulah ya. Nah itu diserahkan pada saat registrasi. Nah ditambah dengan dokumen pribadi yang harus dibawa tuh KTP asli ya, jangan yang palsu. Saya kemarin fotokopi untuk perpanjangan pajak di tempat fotokopi. Begitu selesai, saya terlupa yang ke bawah itu cuma hasil fotokopiannya. Saya nanya ke tukang fotokopi, Bang, itunya aslinya mana? Oh, saya aslinya dari Cirebon katanya. Ih, nggak nyambung, itu KTP asli. Saya bilang, oh iya masih di dalam laptop, ya masih di dalam. Jadi Bapak. Maaf. Bagus. Bagus. Kemudian untuk antisipasi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bawa kartu BPJS-nya ya. Bawa kartu BPJS. Kami ada tim medis di sini untuk hal-hal darurat, akan tetapi kan kita harus antisipasinya itu kalau ada yang sakit, apalagi yang sudah punya bawaan sakit ya, terus harus ditanggulangi, harus ditangani oleh tim medis di rumah sakit, kan mudah kita ya, tinggal masuk rumah sakit dan urusan biaya udah ditanggung BPJS. Jadi bawa tuh kartu BPJS. Saya pikir Bapak Ibu sudah punya lah ya Bapak. Jadi KTP dengan BPJS. Kalau surat nikah gitu ya, surat jual beli lahan nggak usah ya, cukup 2 aja. Siap Pak, siap. Nah, jadi gini nanti registrasi check-in-nya. Kendaraan pengantar, kalau yang besar tuh ditempatkan di parkir area selatan. Nanti Satpam nanti akan mengarahkan di situ. Nah, kalau kendaraan kecil, kendaraan pribadi itu sampai gerbang saja, ya Bapak Ibu sekalian. Memperlihatkan vaksin di petugas penerima ya di gerbang, terus ngisi daftar hadir kan, terus menyerahkan dokumen-dokumen yang tadi vaksin, SK gitu kan, terus baru Bapak Ibu nanti akan diberikan informasi mengenai nomor wisma tempat menginap nanti. Kalau kunci memang sudah tersedia, sudah ada di pintu masing-masing wisma nanti. Satu wisma itu rata-rata diisi 8 orang. Karena ada 4 kamar, ada 5 kamar, ada yang 3 kamar per wisma. Jadi kalau rata-rata satu wisma 4 orang, 1 kamar 2 orang, maka berarti satu wisma 8 orang gitu ya. 1 kamar 2 orang itu 2 tempat tidur ya, 2 bed di situ bisa. Nah nanti informasinya akan disampaikan, misalkan Pak Sony dengan Pak Henry, dengan Pak Doni itu di Wisma E10 misalkan gitu ya. Dan nanti Pak Sony kalau mau pesan nanti kita siapin Wisma yang paling horor ya Pak Sony ya. Siapa lah, nggak apa-apa. Tapi jangan juga Pak. Tubuh apa-apa nawar.
Nah, nanti diberikan ya yang tempat menginap Bapak Ibu nanti. Ini pada saat registrasi atau check-in. Fasilitas yang boleh, yang bisa dipakai oleh kita selama 2 hari di sini, ruang belajar, nanti di lantai 2 dan 3 ya, di ruang belajar sebelah selatan di sana. Kemudian layanan makan minum di kantin itu, musola di lantai 2 dekat ruang belajar di situ, kemudian ruang multimedia. Boleh Bapak Ibu silakan pakai, itu kan kampus kita bersama. Sarana olahraga ya. Jadi kalau malam-malam itu memang tidak ada aktivitas lain setelah apel, mau fitness boleh, sok silakan fitness. Di lantai 3 ada ya, mau futsal, mangga sok wong yuni, tenis meja. Di basement itu setiap basement ada. Tenis lapangan, boleh sok. Bahkan mau renang ya, kolam renang tersedia, tapi bayar sendiri ya di Karangsetra. Nah, itu mah di luar BPSDM. Ini fasilitas ya. Kemudian makan 3 kali makan, 3 kali snack. Seperti begini terus. Ya, kemudian Air galon kan, setiap wisma ada, di tempat makan ada. Layanan informasi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau di wisma itu perlu layanan-layanan tertentu, silakan hubungi ya teman-teman OB yang bertugas di wisma tersebut. Di pembelajaran juga begitu ya, di ruang-ruang belajar itu ada layanan. Misalkan begini, begitu malam saya ketinggalan tidak bawa handuk, bisa nggak mengupayakan ada handuk? Nah, minta bantuan lah ke OB ya untuk hal seperti itu. Karena Bapak Ibu kan selama 2 hari itu tidak boleh keluar masuk, di karantina pokoknya nama ya. Pembelajaran nanti informasi mengenai pendamping kelas. Nah, akomodasi penginapan di kampus BPSDM Bapak Ibu nanti akan ditempatkan di Wisma A, Wisma D, Wisma E, dan Wisma M ya. Kita gabung di situ. Kami juga sekretariat sengaja menempatkan sekretariat untuk lebih memudahkan pelayanan itu di Wisma E ya. Jadi Bapak Ibu kalau malam-malam misalkan perlu apa, mau nanya apa, boleh sok silakan. Kami di Wisma E5 nanti ya di situ. Dan kalau mau ada Ibu Bapak mau pesan misalkan ada wisata rohani ya malam-malam, ayo sok nggak apa-apa. Karena di bawah kan ada pekuburan di situ Muslim, ada pekuburan Santio. Kalau mau wisata rohani ya ke situ. Ini penyelenggara dari pihak kami ya, BPSDM, Pak Kabid, Pak Dr. Ucup, saya sendiri ya, Dadang Esi Iskandar, kemudian Pak Dede, Pak Samudin, Pak Koko nanti yang PIC kan. Nah, mungkin yang lebih banyak berhubungan intim itu dengan Bapak Ibu Pak Koko ya informasinya, karena beliau PIC langsung tuh. Kemudian Pak Asep Wahyu, Pak Dodo Apendi, meskipun masih banyak nih teman yang lain, tapi ini yang langsung memfasilitasi pelaksanaan orientasi. Kemudian ini para pendamping kelas yang selama ini memberikan informasi kepada Bapak Ibu ya di masing-masing grup, di masing-masing angkatan. Angkatan 1 Safira kan, angkatan 2 Asep Hasan, angkatan 3 Atep Idilata, angkatan 4 Hanafia Latif, angkatan 5 Ismi Cintia Dewi, angkatan 6 Ismi Munggaradi, angkatan 7 Muhammad Satrio, angkatan 8 Nabil Aulia, angkatan 9 Yos Rijal, angkatan 10 Yunita, dan selanjutnya kembali ke Safira lagi. Berarti 1 orang pendamping kelas ini mendampingi 2 angkatan dalam 1 gelombang ini. Saya pikir ini kita beruntung ya ada para pendamping kelas yang share informasi, yang mendampingi hidup Bapak Ibu nih selama orientasi. Karena informasi banyak dari mereka kan didapat untuk Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang dapat saya sampaikan secara menyeluruh ya tentang persiapan untuk mengikuti tahap e-learning dan tahap klasikal. 2 tahap lagi lah, 2 langkah lagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan waktu, kesempatan, diizinkan, diberi kelancaran, diberi kelapangan dada, keluasan pikir ya, diberi kemudahan untuk menyelesaikan semua tugas. Amin ya rabbal alamin. Itu Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini terima kasih. Nah, berarti materi saya sudah selesai ya. Saya buka kesempatan juga terbatas sekali lagi nih. Saya hanya memberi kesempatan untuk 5 penanya pertama. Mudah-mudahan juga mewakili gender ini. Oke. Untuk tertibnya diskusi, yang lain silakan di-mute. Yang di-unmute itu hanya yang penanya saja yang sudah diizinkan oleh saya ya.
Untuk penanya pertama, ini Ibu Negara ya, silakan Ibu Komalasari. Ini pagi-pagi aja ya, Bu ya? Ya. Berarti itu Ibu belum dimulai. Ya, Bu Siti lah pagi-pagi aja lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan besar jadi sinyalnya agak kurang ini. Mohon maaf sebelumnya ya Pak, saya ingin menanyakan mengenai perihal klaksikal. Nah, tadi dari menurut informasi Bapak, itu katanya pengantar, kemudian wisma, dan tempat untuk belajarnya itu agak berjauhan gitu ya Pak ya. Nah, ini mohon maaf sekali lagi, kalau misalkan gitu Pak ya, kondisi saya sedang sakit itu. Mana Ibu Komalasari menghilang ini? Sinyalnya kurang bagus sepertinya, Pak. Iya. Oke, udah ketangkap sih, tapi kita tunggu beliau nanti muncul lagi ya. Sambil menunggu, saya persilahkan Pak Kristiadi, Angkatan 9, NDH 7. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ini untuk aturan bersepatu Pak, untuk laki-laki atau perempuan ya. Di sana kan tertera berwarna hitam Pak ya, gelap Pak ya. Itu bertali atau polos saja Pak, supaya kita bisa menyiapkan gitu Pak jauh-jauh hari. Terima kasih Pak. Ya. Pertanyaannya itu saja ya Pak Kris. Itu aja dulu Pak, cukup. Ya, mungkin diwakili sama yang lain. Bu Selfie di mute Bu. Oke, makasih. Polos Pak, polos. Pokoknya mah manggala, hitam polos. Mau pakai tali silahkan, mau pakai resleting boleh, mau yang model anak muda sekarang ya, yang pakai karet juga silahkan. Yang penting mah pakai warna hitam. Pak Kris ya? Siap Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, cukup jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf tadi saya terpental Pak. Tadi saya ke ini. Iya, Bu Komalasari, kenapa itu? Ya, maaf Pak, mohon maaf. Ini tahu sinyalnya tiba-tiba mati ini. Maaf Pak, sedang hujan besar ini. Ya, tapi pertanyaan saya, ya Pak sudah disimak barangkali terpotong. Ya, jadi apa yang harus saya persiapkan gitu Pak? Oke, kalau Ibu diantar nih oleh suami, oleh keluarga, maka berarti Ibu sampai gerbang tuh, dari gerbang bawaan dibawa ya, langsung ke tempat registrasi. Full belajar sampai malam. Setelah apel malam, baru Bapak Ibu ke wisma yang sudah ditentukan. Baru bisa bawa alat-alat yang dibawa untuk bekal kan ke wisma malam-malam. Nggak jauh kok Bu, masih di Bandung. Oh iya. Ya. Enggak Pak, maksudnya kan kondisi saya kakinya patah Pak. Jadi untuk jalan tuh masih belum diperbolehkan untuk yang ini, jadi masih ke alat itu Pak. Untuk jadi, kondisi yang sakit ya, gitu. kondisi tertentu seperti Ibu Komalasari nih, atau ibu-ibu yang lain, termasuk mungkin ada ibu-ibu yang sedang hamil ya. Nah itu mah kodrat, mau gimana lagi? Itu mah ada rukhsah ya, ada keringanan. Misalkan begini keringanannya, ibu, bapak yang sedang sakit itu diperbolehkan untuk tidak melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi bapak ibu nanti begitu datang kan akan dicek ya, nanti lapor. Tapi juga yang merasa sakit jangan pura-pura nggak sakit, lapor aja sakit. Karena kalau pura-pura nggak sakit, begitu ada aktivitas memaksakan diri, malah nanti jadi sakit gitu ya. Nanti akan ditandai. Ada yang tidak pakai pita, ada yang pakai pita warna kuning, ada yang pita warna merah nanti setiap peserta ya. Nah, yang merah itu yang tidak bisa mengikuti aktivitas fisik. Jadi apel nggak usah, duduk aja. Dan kalaupun perlu nanti dari misalkan dari wisma ke tempat belajar,
yang sakit-sakit itu kan kita antar pakai kendaraan, Sinyalnya, ya. Pak. Kita antar pakai kendaraan nanti dari Wisma ke tempat belajar. Kalau kemudian di dalam kelas, kalaupun ada aktivitas fisik yang lain di pembelajaran, nah Bapak Ibu kan yang pakai pita warna kuning kan bisa aja diam di situ ya. Karena nanti para pengampu juga sudah pada paham kok. Yang pakai warna kuning merah itu memang hanya bisa mengikuti diam saja gitu ya kan. Tapi kan kalau mendengarkan mah mungkin masih bisa ya. Gitu ya Bu ya, nanti Iya, ada Pak, bisa, Pak. ada dispensasi Iya, lah. Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Kalau surat Oke. ada Pak dari ini keterangan ya. Nanti Nah, itu aja dibawa. bawa ya surat keterangan Iya, dalam iya, kondisi iya. sakit. Ya. Iya, Dari makasih Pak ya. dokter ya, jangan dari dukun. Iya, Dok. Iya, Pak. Dari dokter spesialis ortopedi, Pak. Sudah Ya, ada. bagus ya. Iya. Nanti Terima lapor kasih, juga ya, Pak. Bu Carmela atau ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain yang punya kondisi kesehatan tertentu, yang tidak bisa mengikuti full fisik nanti, mau fisik ringan ya atau mau berat gitu kan. Coba lapor ke pendamping kelas sehingga nanti penempatan wismanya pun diupayakan yang terdekat ke jalan gitu. Iya, Pak. Saya sudah lapor ke Bu Ismi, sudah izin sama Oke, Pak Koko juga. Pak Koko sudah Iya. mengetahui, Pak, gitu, Pak, dari Nah, awal. bagus kalau Iya. begitu. Itu untuk Iya, Pak. memudahkan kami nanti penempatan di masing-masing wisma. Gitu Ya, daripada menyusahkan orang lain, Pak. Lebih baik sudahlah jujur saja. Ya, Ya. betul begitu Terima Bu. kasih, Pak. Ya, tapi jangan juga begini. Daripada menyusahkan orang lain, mending menyusahkan diri sendiri. Jangan juga Bu ya. Kan kita mah sering diplesetkan peribahasa gitu teh. Kita itu jangan membohongi diri sendiri, tapi harus membohongi orang lain. Nah itu tuh diplesetkan namanya ya. Kita jangan main hakim sendiri, harus bareng-bareng main hakimnya. Itu juga diplesetkan, nggak bagus. Oke, Bu Kamalasari, saya lanjut ya. Tadi yang kedua, ya, tadi terima kasih, Bu Pak, Kristiadi. waktunya. Ya. Sama-sama. Sekarang penanya yang ketiga. Saya punya 3 nih ya penanya. Bu Evi Yulianti. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, kalau SK itu apakah harus yang asli atau bisa fotokopi? Kemudian yang kedua, kebetulan saya adalah orang yang tidak bisa divaksin Pak. Apakah cukup bawa surat keterangan dari dokter atau saya harus melakukan tes antigen juga Pak? Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan pertama. Bu hiji-hijinya pertanyaannya, jawabannya hiji-hijinya. Mangga Pak. Ya, yang pertama Ibu tadi bertanya tentang SK Pak. Udah fotokopian Asli aja. Asli atau ini? Yang palsu aja, maksudnya yang fotokopian ya. Fotokopi, oke. Terima kasih. Kalau scan aslinya kan sudah diupload ya? Betul Pak. Nah udah cukup itu, yang fotokopinya saja. Kemudian yang karena kondisi-kondisi tertentu belum bisa divaksin, nggak usah maksain divaksin, cukup surat keterangan saja dari yang berwenang bahwa memang belum bisa divaksin. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama, Bu Evi. Oke, yang keempat, penanya yang keempat ya. Pak Ade Ramli Hidayat. Silakan Pak Ustadz. Turun Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun karena waktu asna Pak, mung alhamdulillah pertarosan Nabi nu 2 tet nembe tos kawakili ku Ibu Evi Yulianti janten sate penginten rupiah nama. Sementawis abdi mah sakit wae lah Pak, atur nuhun di Sumedang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun. Terame Pak Ade mah. Itu wungku. Oke, satu lagi berarti ya. Ini perwakilan kesetaraan gender sudah. Parangga Panji Supa. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 sih Pak pertanyaannya, boleh Pak?
Satu-satu ya. Siap. Yang pertama Pak, kembali ke sedikit ke MOC Pak. Setelah kita tuh upload Pak, terus ada evaluasi. Nah, untuk jangka mengisi evaluasi ini berapa kali ya Pak ya? Apakah misalkan 3 kali itu 3 kali? Apakah dalam waktu 1 menit atau nggak misalkan udah selesai gitu ya Pak? Bukan 1 menit, misalkan selesai terus lanjut lagi atau enggak misalkan jangka waktu misalkan besok lagi gitu kan? Kumaha Pak? Kita dapat. Ini campurnya, campur bahasa Sunda, campur bahasa Indonesia. Enggak, maksudnya kan saatnya 3 Ya kali. mudah-mudahan Bapak Ibu Kan boleh 3 kali. yang meskipun Tiap sudah lama di Jawa Barat, tapi belum paham bahasa Sunda, mudah-mudahan ngerti ya bahasa Sunda. Kalau nggak ngerti, kurang ngerti aja. Baik Pak Rangga, untuk evaluasi akademis di MOC itu waktunya hanya 1 hari. Ya, di hari ke-15 kan, udah setelah itu ditutup tuh. Nah, di hari ke-15 itu nanti pokoknya begitu fitur evaluasi akademis dibuka, lakukan evaluasi aja. Bisa jadi itu belum hari ke-15 sudah dibuka Pak, ikuti aja. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ya. Nah, setelah kita lihat fitur-fitur di situ, nanti Pak Panji, teman-teman yang lain juga begitu, udah pilih jawaban yang paling benar menurut Bapak Ibu. Pasti soal itu menyangkut hal-hal yang pernah dipelajari sebelumnya di 3 agenda kan. Nah, begitu selesai, misalkan ada 40 soal pilihan ganda. Di soal yang ke-40, Bapak Ibu sudah klik tuh jawaban. Begitu klik, ya, ini yang saya ikuti ya di beberapa evaluasi melalui LMS LAN. Nggak tahu nih di orientasi saya belum begitu masuk ke situ ya, Pak Koko mungkin yang lebih paham nanti. Nah, begitu diklik jawaban soal yang ke-40, maka udah selesai tuh. Nanti Pak Panji ya, teman-teman semua akan melihat di situ jumlah nilai. Ada notifikasi di bawah di situ. Hasil evaluasi, jumlah nilainya ketahuan di situ akumulasinya. Bisa tercantum 60, 70 dan selanjutnya lah pokoknya ya. Bisa juga langsung tuh benar 100 gitu. Yang nilainya 100 biasanya jawabannya itu salah gitu. Jadi kebenaran berenanya. Nah, kalau ternyata begitu di soal yang ke-40 nih, kalau 40 soalnya tapi nanti muncul notifikasi jumlah hasil nilainya itu misalkan 60. Nah, kan di situ ada setuju, ada submit ya di situ. Jangan dulu diklik. Nah, coba lagi dari soal pertama. Jadi ulangi lagi gitu ya. Baik lagi ke soal pertama. Nah, jawab lagi terus. Tapi tentu jawaban yang kedua kali itu harus lebih hati-hati. Kalau perlu sambil dibuka modulnya ya, biar kita bisa memastikan jawaban kita lebih benar. Kan boleh nyontek di situ ya. Tentang waktu, Pak. Nah, waktunya biasanya terbatas Bapak Ibu ya. Mungkin 1,5 jam, mungkin 1 jam. Karena evaluasi akademik itu maksimal itu dibatasi 3 JP. 3 JP berarti 3 kali 45 menit. So, itu dibatasi. Nah, jadi di dalam rentang waktu 3 kali 45 menit itulah kalaupun teman-teman nanti mengulang kembali jawaban dari mulai soal pertama itu berbatas waktu. Di hari itu dan di jam 3 JP kali 45 menit. Dimulai dari menit pertama kita buka aplikasi, kita buka fitur evaluasi. Nah, jadi lebih hati-hati ya Bapak Ibu sekalian pada saat evaluasi akademik. Kedua kalinya misalkan baru kedua kalinya nilainya masih 75, ini naik lagi, udah ketiga kali baru Bapak Ibu submit ya. Mudah-mudahan lebih ini. Nah, terus gimana nih? Yang pertama nilai kita 75. Begitu kita ulang yang kedua kali ternyata malah turun jadi 70,5. Dari 75 menjadi 70,5 turun kan? Nah, gimana nilai yang diambil nanti di aplikasi? Sistem akan menentukan nilai tertinggi dari 3 kali kita uji coba itu. Gitu. Jadi nilai tertinggi yang diambil nanti. Yang pertama 90, yang kedua turun malah jadi 70 karena diulang gitu kan. Maka yang diambil itu yang nilai 80.
Gitu ya. Jadi waktunya berbatas ya, hanya 3 JP, Pak Panji. Ya, siap. Ya. Satu lagi Pak. Kedua, ya apa? Oh, satu lagi gini Pak. Nanti kita sebelum registrasi itu yang harus disiapkan adalah kita pakai baju yang seperti ini, langsung pakai laptop atau gimana Pak? Bawa laptop di bawah atau gimana? Atau enggak kita dikasih waktu untuk ganti baju dulu gitu dengan kostum yang sudah, atau enggak kostum yang kita yang ditentukan gitu, kostum yang ditentukan. Biar Jadi nggak terlalu ribet ya Bapak Ibu, begitu registrasi nanti sudah harus pakai baju hitam putih ya, seragam peserta laptop, orientasi. Pak? Laptop dibawa juga Pak? Laptop mah nggak usah dulu. Jangan dulu. Usah dibawa. Karena di hari pertama kan materinya bukan materi, tidak ada materi untuk penggunaan laptop ya. Saya simpan aja di tempat penyimpanan. Di bawah, karena kan di hari terakhir nanti ada evaluasi akademik juga. Evaluasi akademiknya juga online kan. Tetap bawa ya, bawa laptop. Siapa? Turun Pak? Enggak, salam sunnah. Saya punya cerita Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu kan kalau peribahasanya kan di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Termasuk juga di bawah bumi yang kita pijak itu ada bahasa yang melekat dengan bahasa Jawa Barat. Dan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu salah satu kewajiban provinsi adalah menyelenggarakan kurikulum muatan lokal, salah satunya budaya dan bahasa daerah gitu kan. Nah di Jawa Barat disepakati bahasa daerahnya bahasa Sunda. Nah jadi Bapak Ibu yang belum paham bahasa Sunda silakan kursus ke teman-teman yang sudah bisa bahasa Sunda. Tapi tentu bahasa Sunda yang benar ya, karena sering diplesetkan juga itu. Jadi kalau di Sunda, di bahasa Sunda itu ada undak usuk basa namanya. Lamun pribadi nih, kalau saya pergi abdi mios, nah batur mah angkat. Saya makan tuh abdi nada batur tuang gitu kan ya. Lamun tedamang kan uzur gitu ya. Batur tedamang nyalira uzur batur tedamang. Ada bahasa umum misalkan teraraos kan itu ya bahasa umum itu. Nah itu bahasa kita nih, bahasa Sunda. Silakan Bapak Ibu belajar di situ ya. Ada teman saya nih lagi belajar bahasa Sunda, orang Jawa ya, tapi konsen beliau sekarang udah mahir. Dulu waktu belajar ini mah ya, wah rajin dia. Suatu saat masuk saya tanya, Pak kamana kamari telebet? Aduh, abdi teh teu raraos cenah kamari. Oh gitu cenah hari istri kumaha? Alhamdulillah istri mah raos katanya. Nah itu teh Pak tuh coba yang lain ketawa. Di silent barenganku Pak. Aduh jadi melek Pak. Cenghar Pak. Saya Pak. Sana ini Pak. Bapak Ibu sekalian, itu informasi ya. Alhamdulillah sudah selesai tersampaikan dan mohon maaf sekali lagi nih. Penanyanya hanya 5 orang. Yang lain secara teknis ya boleh nanti WA atau ke pendamping kelas masing-masing. Apalah ya. Nanya aja hal-hal teknis karena persiapan lebih bagus tuh, lebih matang, lebih bagusnya dari sekarang. Hal-hal yang kira-kira akan ini silakan bertanya melalui pendamping kelas. Saya kebetulan ini sudah banyak di Bupayan ini tuh ya. Dan lagian ini kalau saya nurusin juga nggak ada yang ngasih minum-minum sana ini teh kumaha. Ini pardit peserta teh. Tapi saurna Pak. Kumaha Bapak? Kemana nyimpannya, di mana nyimpannya? Kurang COD. Udah simpan aja di hatiku. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin berpantun ria ini ya. Enggak. Ya. Gunung Tangkuban Pura, Gunung Guntur. Itulah nama-nama gunung ya di Jawa Barat. Ada Gunung Tampo Mas di Sumedang. Ini asli ini ya. Ini asli nih. Bahasa Indonesia hancur. Sama Kadangu namanya teh Kadangu Pak ribut. Siaran ulang ke
Siaran ulang Pak ke Silakan kadang. di-mute. Jalan-jalan ke pasar baru. Lalapan sambal pakai terasi. Disantap nikmat di saung milik Jawara. Peserta orientasi P3K kompak serasi siap Amin. Jawa Barat menjadi juara. Mantap, mantap. Mantap. Amin. Luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, itu informasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan ya. Dan mohon maaf juga kalau saya kurang guyon ya. Saya sebetulnya mau insaf. Saya sama-sama Pak.